Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di mana pada minggu kemarin kita sudah membahas panjang lebar tentang rugi-rugi daya pada serat optik atau optical loss pada fiber optics ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang operasional dasar dari serat optik ini. Kira-kira cara pemasangannya, komponennya seperti apa saja yang kita perlukan. Baik, saya akan share screen kan materi perkuliahan kita. Nah, jadi operasional dasar dari fiber optik ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama bisa kita kategorikan dia metode-metode apa saja yang akan kita perlukan ketika menginstalasi fiber optics atau kabel serat optics. Lalu kemudian komponen-komponen apa saja yang kita perlukan dalam proses instalasi, dan nanti pada bagian terakhir ini kita akan lihat aplikasi atau kegunaan dari fiber optics ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama metode. Nah, suatu metode yang paling penting dalam operasional fiber optik atau dalam instalasi fiber optik adalah fiber joint. Nah, di sini ada fiber joint ya. Fiber joint itu apa? Fiber joint itu adalah penyambungan kabel serat optik ya. Penyambungan kabel serat optik atau kabel FO saya buat, kabel fiber optics. Nah, jadi kenapa kita harus menekankan pada atau kenapa perlu penekanan khusus terhadap penyambungan fiber ini? Kalau kabel biasa atau kabel tembaga, saya buat di sini copper wire atau kabel tembaga, itu kan kita penyambungannya tinggal kita ambil dua buah kabel, lalu kita kupas ujung-ujungnya, lalu nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini pelintirnya ya. Ini kabel A, ini kabel B. Tetapi penyambungan kabel fiber optik tidak dapat kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu bersama kabel fiber optik terbuat dari material yang sangat sensitif. Dalam hal ini materialnya adalah kaca silika, sehingga perlu teknik khusus dalam penyambungannya. Nah, kemarin kita tahu bentuk kabel fiber optik itu sendiri adalah seperti ini, misalkan. Ini core-nya, ini kabel A misalkan, lalu ini ada kabel B yang besarnya sama. Nah, kita ingin menggabungkan kedua struktur kaca silika ini, kabel fiber ini, di mana ukurannya sangat kecil, kira-kira sebesar 250 mikron ya. 125 mikrometer atau 250 mikrometer itu kira-kira sebesar tali pancing lah ya, sebesar tali pancing yang kecil, bukannya yang besar ya. Nah, jadi setelah penggabungan, dia kira-kira ya dia akan dempet seperti ini. Nah, di sini letak sambungannya. Gimana teknik penyambungannya? Teknik penyambungannya nanti kita akan lihat setelah ini, yaitu dengan membakar atau meleburkan kedua ujung-ujung kedua fiber ini. Nah, kenapa? Dengan kita membakarnya pada temperatur yang tinggi, maka kaca ini akan melebur
Ketika kaca ini akan melebur, lalu kita posisikan dia, kita dekatkan dia pada koordinat yang sama, maka nanti dia akan menyatu. Ya. Nah, itu. Jadi di sini dibuatkan you need more length than you can get on a single roll. Maksudnya apa? Dalam proses instalasi fiber optics, kita tentu menggunakan kabel yang satu gulungnya itu ya terbatas panjangnya. Misalkan satu gulung itu biasanya ada yang panjangnya 500 meter misalnya, atau 1 kilometer, atau ada yang 5 kilometer. Jadi banyak jenisnya. Ada 1 kilometer, ada 5 kilometer, ada 2, ada 10 kilometer misalnya. Nah, sedangkan kita ingin memasang atau menginstalasi kabel fiber optics ini dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya ya bisa saja sampai 100 km misalnya. Kalau dia 100 km, kalau kita menggunakan kabel yang panjangnya 10 km, maka kita perlu lebih kurang 10 roll. Nah, 10 roll atau 10 gulung. Otomatis kita perlu melakukan penyambungan di antara gulungan-gulungan kabel itu. Nah, penyambungan ini sangat penting mengingat kabel ini terbuat dari kaca. Nah, connecting distribution cable to backbone. Nah, jadi yang pertama tadi kita perlu menyambung kabel karena kita perlu menyambungkan sejumlah kabel agar panjang instalasi kita tercapai. Kemudian yang kedua, adalah kita perlu sambungan itu ketika kita ingin mendistribusikan kabel kita pada cabang-cabang tertentu. Misalkan kita memasang kabel fiber optics dari Pekanbaru ke Dumai misalnya, lalu di Duri kita ingin mendistribusikannya misalnya, kemudian di Kandis. Nah, itu kita bisa juga melakukannya dengan proses penyambungan ya. Lalu connecting to electronic source and transmitter. Nah, ini perlu. Kenapa? Misalnya kita punya kabelnya, kita memasang kabel kita punya kabel panjangnya 1 km, sementara kita hanya perlu misalkan 5 meter saja, otomatis kita akan memotong di sini. Setelah kita memotong, maka kita akan menyambungkannya ke perangkat kita, baik itu ke electronic source dan transmitter, begitu juga dengan di receiver-nya nanti. Kemudian kita juga perlu, yang ketiga, kita juga perlu menyambung kabel fiber optics ketika kabel fiber itu putus. Nah, ini yang paling sering kita jumpai. Kita perkecil skop kita, misalkan di kampus kita sendiri, di Universitas Riau, baru-baru ini sering katakanlah jaringan internet itu bermasalah atau putus, sinyalnya ada tetapi jaringannya tidak ada. Nah, ternyata kabel FO-nya itu sendiri putus. Nah, kemarin saya sempat mengkonfirmasi ada beberapa kabel itu putusnya dimakan tikus ya di dalam box instalasinya itu, di dalam box panelnya. Nah, selain itu kabel-kabel yang putus ini juga banyak kita jumpai pada seperti yang dapat Anda lihat di tepi-tepi jalan itu biasanya sering kita lihat penggalian kanal, penggalian kabel, artinya itu tanah itu digali di pinggir jalan itu lalu dimasukkan kabel fiber di sana, kabel FO. Nah, misalnya kita mau membawa kabel dari Pekanbaru ke kota Bangkinang misalnya, Kabupaten Kampar, itu kan tepi jalan itu akan digali tempat instalasi fiber kita. Nah, biasanya ketika terjadi proses perbaikan jalan, kadang pihak-pihak tertentu lupa kalau di sana ada kabel dan kabel bisa saja putus kabel FO kita. Nah, sehingga kita perlu untuk menyambungnya. Nah, dengan latar belakang inilah kita harus mengetahui metode penggabungan fiber atau fiber joints. Nah,
Jadi ada dua metode penggabungan kabel. Sekali lagi ada dua metode penggabungan kabel. Yang pertama adalah penggabungan permanen atau penyambungan permanen. Itu kita sebut sebagai splice ya. Jadi sekali lagi splice itu adalah penyambungan permanen. Sementara yang kedua adalah penyambungan non permanen, yaitu menggunakan konektor. Sekali lagi menggunakan konektor. Nah, saya contohkan di sini kalau dia permanen, misalnya ini kabel FO, ini kabel FO. Nah, maka ini kita sambungkan dia di sini. Nah, maka sambungannya ini kita sebut sebagai splice ya. Tetapi kalau metode penggabungan yang kedua atau penyambungan yang kedua bisa juga kita lakukan seperti ini. Ini kabel FO, lalu ini kita buat konektor di sini. Kita buat konektor seperti ini misalnya. Nah, lalu yang kabel yang satu lagi kita buat juga konektor. Bentar. Nah, seperti ini. Ini A, ini B. Kalau tadi ini kita splice, kita sambung permanen. Nah, tekniknya seperti apa? Setelah ini akan kita lihat. Dan yang kedua tekniknya adalah ini konektor ya. Konektor itu metodenya kita buatkan dia konektor, lalu konektor ini kita hubungkan satu sama lain. Nah, sehingga sifatnya tidak permanen, bisa kita buka pasang ya. Nah, itu jadi ada dua jenis metode penyambungan. Nah, lalu pada saat penyambungan fiber, optik otomatis lagi-lagi optical loss atau rugi-rugi daya akan muncul. Nah, artinya apa? Mustahil kita bisa menyambung kabel fiber optik itu sempurna struktur core dan cladding-nya. Kita tahu core dan cladding itu kemarin seperti ini. Bagian tengah-tengah ini adalah core dan bagian yang di samping-samping cladding. Ketika kita sambungkan, maka ini bagian kabel satu lagi misalnya. Nah, ketika ini kita gabungkan, nah, maka ya bisa saja yang terjadi itu seperti ini. Agak sedikit bergeser dia. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil ya dalam mikron. Nah, sangat sulit untuk memang sempurna itu tidak mungkin rasa saya. Sehingga adanya pergeseran ini akan membuat ada sedikit daya rugi atau kehilangan signal optik di sini ya. Power optiknya akan berkurang sedikit. Nah, jadi yang pertama optical loss atau daya rugi pada penyambungan itu, atau daya rugi pada penyambungan itu disebabkan oleh yang pertama core diameter mismatch. Ini yang barusan kita jelaskan. Seperti itu. Sebentar. Nah, maaf. Yang core diameter mismatch ini adalah yang pertama. Ini core-nya kita lihat. Core-nya sedikit yang ini kurang cocok. Ini lebih kecil daripada yang kiri ya. Nah, kenapa? Ya, karena struktur daripada fiber optik itu sendiri ketika kita menyambungnya. Kenapa? Ini kan kita bakar ini ya. Kita bakar itu akan merubah sedikit struktur dari fiber. Yang bisa saja salah satu dari fiber itu tidak sama lagi diameter core atau cladding-nya ya. Nah, kemudian baru yang kedua itu concentricity. Concentricity itu barulah yang kedua tadi yang kita jelaskan itu adanya ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu sedikit pergeseran. Adanya pergeseran posisi ketika kita melakukan proses splicing. Nah, jadi hari ini saya akan ucapkan dengan bukan penyambungan melainkan splicing. Jadi splicing itu adalah menggabungkannya. Nah, kemudian setelah itu ada core ellipticity. Apa itu? Core ellipticity. Kalau tadi core diameter mismatch, diameter core itu tidak cocok satu sama lain yang pertama. Kemudian yang ketiga, ellipticity. Nah, kita lihat ini ellipticity ini artinya apa? Kita memotong fiber itu tidak
tepat tegak lurus core itu terpotong, melainkan sedikit miring ya. Artinya ketika sesuatu yang berbentuk silinder kita potong miring, maka permukaannya ini akan sedikit berbentuk elips. Nah, dan ini tidak bisa kita hindari ya terjadi, sehingga di sini memungkinkan terjadinya polarisasi cahaya. Nah, sehingga ya akan terdapat juga kehilangan daya di sini. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah numerical aperture mismatch. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah di sini kita memasukkan cahaya ke fiber optics. Kita kemarin melihat numerical aperture itu NA itu ada sudut masuknya, itu ada sudut A itu kemarinnya. Ketika sudut A itu sedikit lari atau sedikit bergeser ya juga akan mengurangi daya pada proses penyambungannya. Nah, sehingga di sini keempat parameter ini tidak dapat dihindari ketika kita menyambungkan atau ketika kita melakukan splicing pada dua buah kabel fiber optics. Nah, ada juga yang tadi itu kita kategorikan sebagai intrinsik, sementara ada juga loss kita sebut sebagai extrinsic. Nah, extrinsic itu apa? Nah, bisa saja ketika kita melakukan penyambungan, itu ternyata struktur dari core itu tidak betul-betul dempet, melainkan ada sedikit gap dia. Nah, ada gap dia, walaupun dengan mata telanjang kita melihat dia menyatu, tapi ada gap sedikit antara core itu. Nah, kemudian ada juga bed clefts. Nah, bed clefts ini itu biasanya, nah ini menyebabkan seperti end angle ini. End angle ini sudut akhirnya itu tidak tegak lurus. Dia semestinya tegak lurus seperti ini, dan ini juga harus tegak lurus supaya betul-betul rapat dan sama ya. Nah, ini kapan terjadi? Ketika kita melakukan pemotongan ya. Nah, jadi ada juga air gaps ini. Air gap ini gap udara ya yang tadi. Kemudian ada dirt, dust, oil, dan lain. Ini efek dari material lain, debu, minyak, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan akibat dari reflektan, ya, back reflection. Ini kita sebut. Nah, sementara yang extrinsic ini dapat kita hindari. Gimana cara menghindarinya? Caranya adalah dengan melakukan proses splicing sesuai SOP. Nah, itu. Oke, sekarang reflektan itu biasanya bisa kita ukur. Reflektan itu kan adalah pemantulan ya. Artinya apa? Ketika kita memasukkan misalnya ini kabel dan tadi ini kabel yang kedua, lalu kita menjauhkan penyambungan di sini, splice, lalu kita masukkan di sini sinyal P misalnya, sinyal optik P. Lalu nanti karena ada sambungan di sini, maka ada yang diteruskan P out dan ada yang dipantulkan. Ini P in yang masuk, ini P out yang diteruskan. Ini adalah PR ya, yang direflekkan. Kenapa? Karena proses sambungan ini lagi-lagi tadi sudah kita lihat sangat besar kemungkinan adanya pergeseran diameter ya, sehingga akan dapat menyebabkan refleks ya. Nah, artinya dalam proses penyambungan atau dalam proses splicing kita sangat-sangat mengharapkan koefisien reflektan itu sangat kecil. Artinya kita berharap signal yang dipantulkannya itu sedikit sehingga banyak yang diteruskan. Seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini tidak penting ya, biasanya tidak terlalu diperhatikan. Kenapa? Dengan melakukan proses splicing mengikuti SOP, maka biasanya ini dapat diabaikan. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir
reflektan ini adalah dengan membuat sudut konektor itu betul-betul sudutnya betul-betul sejajar 90 derajat. Nah, tetapi kita ingat bahwa tadi kan sudah kita lihat pada proses splicing atau fiber joint itu akan ada loss, dan ada reflektan, ada batas-batas yang masih diterima dan yang tidak diterima. Nah, kalau loss maksimumnya itu diberikan pada tabel ini, masih di bawah pada tabel ini, maka itu tidak ada masalah, itu dapat kita abaikan. Tetapi jika dia sudah melebihi, nah artinya kita harus melakukan penyambungan ulang. Kita potong lagi dia, lalu kita sambung lagi. Nah, jadi di sini batasnya untuk splicing, batasnya atau untuk penyambungan batasnya 0,15 desibel. Untuk konektor 1 desibel, untuk MM splice dan MM konektor. Nah, ini SM splice ini maksudnya single mode splice ya. Single mode itu kita kemarin sudah lihat moda tunggal, kemudian ini adalah moda jamak. Moda jamak 0,75 dan moda jamak untuk splice-nya 0,25 desibel. Sedangkan reflektannya, nah ini minimal, reflektan minimal biasanya diharapkan adalah 50 desibel ya. 50 desibel. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi sekarang kita lihat dulu apa saja sih komponen-komponen dari fiber optics itu dalam instalasi fiber optics itu. Nah, jadi komponen yang diperlukan kan dalam operasional atau instalasi fiber optik. Nah, jadi yang pertama komponen yang kita perlukan adalah konektor. Nah, ini sangat sering kita perlukan. Konektor itu kalau dia kabel biasa, kabel wire, konektor itu adalah penyambung ya, penyambung ke terminal, ke stop kontak. Nah, biasanya kalau kabel tembaga bentuknya seperti ini. Nah, ini ada besinya 2. Ini akan kita colokkan dia ke dalam stop kontak listrik ya. Nah, ini kabel ke device kita. Ini kita sebut sebagai konektor ya. Konektor dari kabel ke terminal. Nah, sedangkan untuk fiber optik konektornya itu ada beberapa jenis. Nah, ada beberapa tipe yang terdiri atas 4 tipe. Yang pertama adalah rigid failure. Nah, ini yang paling sering digunakan. Kemudian ada resilient failure, kemudian ada groove flat hybrids, dan ada expanded beam. Nah, ini kita lihat gambar yang paling atas ini, ya ini adalah failure dari Swiss dan Jewel ya .com-nya. Nah, ini. Kemudian gambar yang di bawah, yang ini adalah biconic dan absolute diode ya. Nah, jadi ini ada banyak 1, 2, 3, 4. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang berbeda-beda dari konektor itu adalah bentuknya, rumah ininya ya. Nah, bentuk ininya. Sementara ini ya besinya, ujungnya ini sama, ujungnya ini bentuknya sama-sama seperti ini karena tak nampak ya gambar putih. Ujungnya sama-sama seperti ini semua ya. Nah, jadi yang saya buat garis-garis merah pada ujungnya ini adalah terbuat dari material seperti ini. Nah, atau material ini di mana di dalamnya itu terdapat diameter yang diameternya yang sama dengan diameter fiber. Jadi kalau saya ambil ini satu, misalnya bentuknya kira-kira seperti ini ya.
Nah, yang putih ini saya ambil, kemudian ini sekarang adalah rumah-rumah casing daripada konektor misalnya. Nah, lalu fiber optics itu, misalnya kita punya kabel di sini, nah lalu kita masukkan kabel kita ke sini. Nah, kabel kita itu akan kita masukkan ke sini sampai ke ujung. Nah, lalu ini kita bersihkan di ujung ini sehingga dia betul-betul rata. Nah, seperti inilah bentuk konektornya itu. Nah, ini banyak casingnya tetapi ujungnya sama. Nah, di mana kabel fibernya itu akan dimasukkan pada bagian ini ya. Jadi itu konektor. Nah, ini adalah rigid failure konektor. Tadi kita lihat ini ya. Jadi fiber kita itu masuk ke dalam seperti ini. Nah, lalu dia sampai ke ujung sini. Nah, sama ini SC juga seperti itu, sama semuanya. Ini adalah FC. Nah, seperti itu. Sama semuanya. Ini juga untuk casingnya. Ini masih juga konektor. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, kalau ini kita sebut sebagai DAP. Nah, saya lanjutkan. Sempat terputus ya. Baik. Jadi ini adalah absolut yang single, dia ujungnya itu satu saja, hanya terdiri satu saja tipsnya itu ya, ujung yang mengeluarkan fiber optiknya satu saja. Tetapi duplex konektor ini dia terdapat dua pin di ujungnya, artinya ada dua fiber yang dihubungkan. Nah, seperti ini. Ini di dalamnya ada dua kabel fiber. Nah, seperti ini. Ini karena tidak bisa kita lihat di dalam casing. Kira-kira di dalam casing itu seperti itu ya. Nah, ada lagi bentuk duplex konektor itu yang lain. Nah, ini banyak bentuknya ya. Nah, yang dapat kita lihat. Nah, ini rata-rata ada dua. Kalau duplex tadi ada dua, satu, dua, satu, dua. Nah, ini juga kita sebut duplex konektor. Nah, sekarang yang model baru itu yang paling sering digunakan itu adalah yang ini ya. New, dan dia sekarang populer. Duplex LC nama konektornya. Kenapa? Karena dia small form factor. Dia kecil, ringan, dan biasanya kenapa dia paling sering digunakan? Dia sedikit loss. Nah, kenapa? Karena tadi konektor juga dapat menyumbang loss atau rugi-rugi daya. Dalam hal ini, konektor harus kita pilih betul-betul yang selain yang cocok dengan perangkat kita adalah yang betul-betul loss-nya kecil atau masih di bawah batas ambangnya. Nah, jadi seperti ini. Kita kan melihat tadi bentuknya itu kan seperti ini ya. Yang putih tadi, lalu ini adalah casingnya. Kemudian kabel fiber dimasukkan ke dalam, ini maaf, ini lurus harusnya. Nah, seperti ini, dan di tengah-tengah. Ini kan seharusnya kan dia muncul sedikit nih, tetapi ini kita potong ya. Kita potong, lalu sebetulnya hasil yang kita potong di sini tidaklah betul-betul rata. Jadi kalau saya zoom di sini, bisa saja sekarang kabel fiber kita itu, yang ini adalah core-nya, nah agak miring potongnya sama kita. Sehingga ini perlu kita ratakan. Nah, perlu diratakan. Nah, proses meratakannya itu kita sebut sebagai polishing. Nah, sekali lagi meratakan itu kita sebut sebagai polishing. Nah, untuk apa? Semakin rata polishing kita, maka akan semakin kecil daya ruginya. Nah, seperti itu. Kenapa?
Karena kalau dia tidak rata, misalnya seperti ini, kabel A-nya, nanti kabel B-nya seperti ini. Nah, ini kan ada gap udara ya. Nah, ada udara, maka penjalaran udara optik di sini akan ada yang keluar di sini, baru lagi masuk di sini. Nah, sedikit yang masuk seperti itu. Nah, sehingga dia harus benar-benar flat. Nah, ini yang diinginkan itu adalah yang flat ya. Kenapa? Kalau dia flat, dia betul-betul tidak ada ruang dan sama sama strukturnya setelah kita gabungkan. PC dan APC ini juga boleh kita gunakan reduce reflectance. Nah, ini kita buat agak melingkar seperti ini, tetapi tetap core-nya itu rata. Nah, yang paling penting adalah core-nya itu. Jadi sekali lagi ada 4 jenis polishing. Ada air gap, kemudian ada flat PC, ada PC, dan ada APC. APC itu angle PC, kemudian PC-nya itu tadi adalah physical control, kemudian flat PC, dan ada air gap. Nah, ini masih seputar dengan konektor ya. Sedangkan untuk telekomunikasi, apabila kita lihat di komponen-komponen telekomunikasi, misalnya di IndiHome, atau di vendor telekomunikasi lainnya yang sekarang menggunakan teknologi fiber optik, mereka menggunakan 4 jenis konektor ini ya. Nah, biasa kalau saya sering melihat yang ini. Nah, saya tidak tahu di rumah teman-teman yang menggunakan IndiHome, coba dilihat itu kabel fibernya biasanya menggunakan konektor seperti itu. Nah, ingat kabel fibernya itu nanti ya pasti akan keluar di sini ya. Nah, ini karena tidak nampak, tapi gambar yang satunya saya yakin nampak. Nah, ini dia. Ini adalah kabel fiber opticsnya. Pak, kok sudah besar kabelnya? Nah, di dalamnya ini kecil, sebesar tali pancing atau 250 mikrometer. Yang besar ini adalah jaket pelindungnya yang sudah pernah kita jelaskan untuk melindungi kaca tersebut biar tidak rusak. Nah, sementara untuk data, nah ini bisa saja menggunakan tipe ini dan tipe ini ya. Ini hampir sama dengan untuk telekomunikasi tadi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini juga ada breakout kit. Breakout kit ini adalah sambungan multi sambungan ya. Nah, jadi di sini ada 1 fiber lalu dia didistribusikan menjadi banyak. Nah, itu. Sekarang saya kita lanjutkan ke splice. Kita skip saja yang lain. Splice penyambungan. Dari tadi kita bicara penyambungan, tetapi teknik penyambungannya kita belum melihat. Jadi sekali lagi, splicing adalah permanen join ya, permanen join dari 2 buah fiber, gabungan permanen ya, di mana gabungan permanen ini pasti menghasilkan atenuasi yang lebih kecil dibandingkan dengan konektor. Kalau konektor kan sudah bersambung-sambung dia ya, otomatis banyak loss-nya. Kemudian dia juga lebih kuat dan lebih murah daripada konektor. Kalau konektor harganya cukup mahal. Lalu mudah dan jauh lebih mudah menggunakannya dibandingkan dengan konektor. Kalau konektor kan susah tadi memasukkan kabel itu. Kemudian mesh splicing 12 fiber at time. Jadi pada satu saat kita bisa menyambung 12 kabel ya, 12 kabel optik. Nah, ini adalah jenis fusion splicing. Jadi ini merupakan alat untuk menyambung kabel fiber optik. Sekali lagi alatnya kita sebut sebagai fusion splicing. Splicing itu adalah penggabungan, kemudian atau penyambungan, kemudian fusion itu adalah
fusion. Fusion itu semacam dibakar ya, diffuse ya. Di treatment dia pada temperatur yang tinggi. Nah, jadi di sini ini alatnya biasa kalau teman-teman pernah melihat instalasi tukang pasang IndiHome itu, nah, mereka akan kemana-mana bawa ini ya. Nah, bawa ini untuk menyambung kabelnya. Jadi nanti misalnya ada kabel satu, kabel itu diletakkan di dalam ini kebetulan dalam keadaan tertutup. Nah, seharusnya kalau kita buka, kita akan bisa melihat posisi kabelnya. Kita letakkan posisi kabel satu, kita letakkan posisi kabel dua. Nah, ini nanti akan dibakar, lalu akan disatukannya, disambungnya dengan parameter, dan parameter dapat kita lihat pada layarnya ini. Parameter apa? Nah, salah satunya adalah parameter loss-nya, kemudian ada juga parameter reflektans. Itu yang paling penting tadi ya, loss dan reflektannya. Nah, ini biasanya bekerja menggunakan listrik, tetapi ada juga yang menggunakan baterai ya, sumber energi. Baterai. Jadi sekali lagi, menyambung fiber optics itu menggunakan fusion splicing, ini alatnya. Nah, sangat mudah sebetulnya menyambungnya. Cuman yang menjadi masalah, harga alat ini cukup mahal. Harga alat ini, tetapi ya sekali beli ya udah, kita bisa menyambung banyak kabel ya. Harga alat ini ya berkisar antara 30 sampai 90 juta. Ada yang 100 juta lebih harga alat ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan kabel biasa, kadang kita tertawa ya, kalau kabel biasa cukup kita ambil kabel seperti ini, lalu kita gabungkan, kita pelintir dia. Kita pelintir menggunakan tang misalkan, nah udah tersambung. Elektronnya tersambung. Mengalir listriknya. Tetapi fiber optik ternyata tidak. Lebih ribet dia untuk menyambungnya. Nah, gitu. Tapi ingat, walaupun penyambungannya ribet, tetapi secara umum dia jauh lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan menggunakan kabel tembaga. Nah, jadi ini metode bagaimana fusion splicing itu bekerja. Dia adalah meleburkan fiber bersama-sama, kemudian menggabungkannya untuk membentuk continuous fiber. Intinya dileburkannya kedua ujung fiber optik itu. Misalkan ini, nah, seperti ini dipanaskan ujungnya, ini diujungkan, lalu nanti digabungkan dia. Nah, tetapi lagi-lagi di sini tadi dijelaskan expensive machine. Expensive machine ini ya harganya sekitar 30 sampai 100 jutaan ya. Dengan menggunakan konektor. Nah, di sini juga diberitahukan bahwa penyambungan itu sangat bagus untuk single mode fiber. Nah, tetapi kurang bagus untuk multi mode fiber. Kenapa? Karena penyambungan multi mode fiber itu, itu kan kalau multi mode itu kan bisa saja, contoh ya, kabel multimode itu bisa ada banyak core di dalamnya. Jadi sehingga kita gabungkan dia, core-nya banyak itu, nah dia belum tentu tepat sama-sama core itu. Tapi kalau dia satu saja, kita gabungkan, ini core-nya cuma satu, nah ini jauh lebih mudah menggabungkannya, atau single core. Nah, mechanical splicing, ini mechanical splicing penggabungan itu, nah apa-apa saja, nah, ini terdiri dari align fibers. Nah, artinya apa? Align itu kita menggabungkannya, kita bisa menggabungkannya, kabel itu memanjang seperti ini. Kita tidak bisa menggabungkannya seperti ini. Paham ya? Seperti ini kita tidak bisa menggabungkannya, melainkan seperti ini. Memanjang seperti ini. Contain index matching gel to transmit light. Nah, otomatis kita akan memasukkan suatu senyawa
pada proses splicing itu supaya masih dapat meneruskan cahaya. Artinya untuk mengurangi defeknya atau material lain. Nah, ini yang jadi masalah tadi, harga dan konektor. Lagi splicing lebih bagus dari konektor. Kenapa? Ya tadi sudah kita jelaskan. Nah, kira-kira untuk metode instalasi itu kira-kira kita menggunakan itu tadi adalah terdapat metode penyambungan yang paling penting dalam instalasinya. Itu sama dengan instalasi listrik, kita kan pasti yang paling sering itu menyambung, kemudian memasang konektor, memasang colokannya istilahnya. Di sini sama, ya komponen-komponen apa-apa saja komponen-komponen yang kita gunakan dalam instalasi fiber optics itu dibedakan menjadi komponen aktif dan komponen pasif. Yang kita akan jelaskan pada video yang kedua pada pertemuan ini.